Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita lanjutkan kembali belajar akhlak kita di kitab Udi Susilo karya Simbah Yai Bisri Mustafa. Masih di bab tentang tata krama, cara membagi waktu, ya. Kenapa membagi waktu juga dibahas dalam ilmu akhlak ataupun ilmu budi pekerti? Karena ya memang kehidupan kita berjalan itu memakan banyak waktu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia, terutama bagi para pencari ilmu, bagi para santri, bagi para siswa yang sedang belajar, yang sedang ada di sekolah, yang sedang mengenyam bangku pendidikan, baik sekolah, pondok pesantren, ataupun dimanapun Anda berada. Nah, yang kali ini kita lanjutkan kembali, ada dua bait terakhir sebelum memasuki bab yang berikutnya. Ya, seperti biasa kita buka, kita baca dulu muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi malahat kawakib Alahmad khairi marraqiban najaib. Salatullahi malahat kawakib Alahmad khairi marraqiban najaib. Nah, kita lanjutkan di syair yang selanjutnya. Lamun ora iya maca Quran, najan namung sithik dadi ya wiridan. Budal ngaji awan bengi sekabehe, tata krama lan adabe padha wae. Kita ulangi. Lamun ora iya maca Quran, najan namung sithik dadi ya wiridan. Budal ngaji awan bengi sekabehe, tata krama lan adabe padha wae. Biar nyambung kita baca di dua bait sebelumnya. Kentong subuh enggal tangi nuli adus, wudu nuli salat khusyuk ingkang bagus. Rampung salat tandang gawe apa wae, kang prayoga kaya nyaponi omahe. Lamun ora iya maca Quran, najan namung sithik dadi ya wiridan. Budal ngaji awan bengi sekabehe, tata krama lan adabe padha wae. Nah, agar nyambung seperti itu ya. Karena ini masih melanjutkan di pembahasan yang kemarin, yaitu ketika sudah waktu subuh, kentong subuh, artinya masuk waktu subuh itu enggal tangi, cepat-cepat bangun, nuli adus, cepat mandi, membersihkan diri, cuci muka, kemudian wudu, nuli sholat khusyuk ingkang bagus, kemudian berwudu, kemudian sholat yang benar, ya sholat yang bagus, syukur-syukur berjamaah. Rampung sholat tandang gawe opo wae. Jadi setelah sholat melakukan pekerjaan apa saja, kang prayoga yang paling baik nyaponi omahe, menyapu rumahnya, membersihkan rumahnya, membersihkan kamarnya dan lain sebagainya. Jadi kita ajarkan ke anak-anak kita seperti itu. Jadi anak-anak kalau setelah bangun dari subuh cepat sholat, kemudian bantu-bantu orang tua apa saja, bersih-bersih, mungkin nyuci piring, mungkin nyuci baju, mungkin menyapu rumahnya atau menyapu halamannya. Nah, kalau dikira mau nyapu ternyata masih bersih semua, karena mungkin kemarin baru dibersihkan dan masih bersih semua, maka kita pakai bait yang berikutnya. Lamun ora iya maca Quran. Nah, manfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Quran, maca Quran. Atau ada yang lain menyebutkan digunakan untuk sinau atau belajar. Najan namung sithik dadi ya wiridan, walaupun hanya sedikit. Jadi jadikan wiridan membaca Al-Quran, membaca
deres ataupun sinau pelajarannya, dimulai dengan baca Quran, nggak kita Al-Fatihah, surat Ikhlas, dan apapun itu membaca Quran walaupun sedikit, jadikan wiridan, jadikan kebiasaan, jadikan zikir kita sehari-hari. Kemudian budal ngaji awan bengi sekabe toto kromolan adape podo wae. Berangkat mengaji baik itu siang, malam, sore ataupun kapanpun, dimanapun, toto kromolan adapi podo wae, tata keramanya, budi pekertinya, akhlaknya itu sama saja, jangan dibedakan. Ketika di pondok akhlaknya baik, ketika di sekolahan ugal-ugalan, banyak yang seperti itu. Tuh contohnya, ada santri karena dia di pondok dan sekolahnya dengan pondoknya terpisah, maka ketika sekolah dia agak mereman, agak endugal, seenaknya sendiri, merasa paling pintar karena dia santri di pondok pesantren. Ada yang seperti itu, menganggap guru sekolah dengan guru di pesantren itu beda. Kalau guru di pesantren dia takut, dia hormat sekali, dia takzim sekali. Tapi ketika dengan guru sekolah dia tidak bisa takzim. Ada yang seperti itu. Makanya di sini juga disampaikan toto kromolan adapi podo wae, budal ngaji awan bengi sekabe. Jadi berangkat mengaji dimanapun kapanpun, di tempat siapapun, toto kromo adabnya, akhlaknya itu sama saja. Kita pakai akhlakul karimah, akhlak yang bagus. Karena yang kita contoh siapa? Yang kita contoh tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau adalah akhlak yang sangat bagus. Dia tidak membeda-bedakan. Bahkan dengan orang kafir pun beliau juga akhlaknya bagus. Akhlaknya juga sopan santunnya juga bagus. Beliau tidak membeda-bedakan karena manusia semuanya sama saja. Yang membedakan adalah ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ketika subuh, saya ulangi lagi, ketika subuh silahkan kalau sudah dengar azan subuh bangun, kemudian mandi ataupun membersihkan diri. Jangan lupa wudhu, kemudian sholat. Karena kita orang muslim, itu kewajiban kita sholat. Syukur-syukur berjamaah ke masjid atau ke musola. Kemudian setelah itu bantu orang tua, bantu orang tuamu bersih-bersih, nyuci baju, nyuci piring, bersih-bersih kamarmu, bersihkan halaman, bersihkan rumahmu. Itu caranya seperti itu. Nah, kalau memang ternyata masih bersih semua, maka lakukan yang kedua ini, yaitu baca-baca Quran. Walaupun sedikit, jadikan wiridan, jadikan kebiasaan yang baik. Jangan ditinggalkan. Budal ngaji awan bengi sekabe. Kapanpun kalian di tempat belajar, baik sekolah, ngaji, di pesantren, di madrasah diniyah, di majelis-majelis ilmu, di majelis taklim, pakai tetap toto kromo lan adabe podo wae. Adabnya, tata keramanya tetap kita gunakan di mana saja. Kita gunakan akhlakul karimah, ya. Karena Islam adalah agama yang selamat, Islam agama yang damai, tentu dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Akhlakul karimah kita utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.